Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Zubair. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yang bertemakan dengan organ gerak pada hewan. Penasaran dengan materinya? Check it out! Anak-anak, tahukah kalian bahwa organ gerak pada hewan dan manusia ada dua? Ada organ gerak aktif yang dinamakan otot dan organ gerak pasif yang dinamakan tulang. Bukankah setiap bentuk tubuh hewan berbeda-beda? Betul sekali. Mengapa demikian? Ya, karena susunan rangkanya berbeda. Rangka adalah susunan dari beberapa tulang. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang materi tulang belakang pada hewan yang dibagi menjadi dua bagian. Penasaran? Kita simak materi selanjutnya. Halo, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Coba perhatikan, ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Coba perhatikan, siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, burung memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Anak-anak, secara umum hewan vertebrata atau yang bertulang belakang dibagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah Pisces, ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pisces atau ikan merupakan hewan vertebrata yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Sedangkan organ geraknya berupa sirip.
Nah, salah satu contoh Pisces adalah ikan gurame, kakap, dan koi. Sementara untuk amfibi atau yang berjeniskan hewan amfibi merupakan hewan vertebrata yang dapat hidup di darat dan di air. Nah, hewan amfibi ini memiliki organ gerak berupa kaki, contohnya katak. Kemudian, reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata yang berkulit keras dan bersisik. Reptil memiliki organ gerak berupa kaki atau perut. Contohnya adalah kura-kura, buaya, dan ular. Yang berikutnya, hewan mamalia. Hewan mamalia termasuk vertebrata. Mamalia merupakan hewan yang menyusui yang tubuhnya tertutup oleh rambut. Mamalia memiliki organ gerak berupa kaki, sirip, atau sayap. Contohnya adalah kelinci bergerak dengan kaki, begitu pula dengan kucing. Lumba-lumba bergerak dengan sirip, dan kelelawar bergerak dengan sayap. Dan yang terakhir adalah Aves. Aves merupakan hewan vertebrata yang memiliki paruh. Aves memiliki organ gerak berupa sayap dan kaki. Nah, Aves ini lebih dikenal dengan istilah burung. Contohnya seperti burung nuri, kakak tua, dan merak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hewan avertebrata beserta penggolongannya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada kelompok hewan avertebrata ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah porifera. Porifera merupakan hewan laut yang memiliki banyak pori-pori pada tubuhnya. Porifera ini tidak memiliki organ gerak dan hanya menempel pada batu atau benda lainnya. Contohnya adalah pada hewan spons. Yang berikutnya, kelompok hewan avertebrata adalah Coelenterata. Hewan ini merupakan hewan air yang memiliki tubuh berongga dan mulutnya dikelilingi oleh tentakel. Coelenterata memiliki organ gerak berupa tentakel, contohnya adalah ubur-ubur. Yang berikutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing yang berbentuk pipih. Nah, bisa kalian lihat organ geraknya berupa bulu getar atau yang biasa disebut dengan cilia. Contoh Platyhelminthes adalah cacing planaria. Oke ya, kita lanjut. Kelompok hewan avertebrata berikutnya adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki kaki berbuku-buku. Arthropoda memiliki organ gerak berupa kaki atau sayap. Nah, contoh hewan arthropoda adalah laba-laba. Kelompok berikutnya adalah Nematelminthes. Nah, ini masih bagian dari bagian cacing. Nematelminthes merupakan cacing yang berbentuk silinders atau dia bersifat panjang dan tidak beruas. Nah, Nematelminthes ini memiliki organ gerak yang berupa perut. Contohnya adalah cacing perut. Oke ya, bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Kalau Platyhelminthes, ya dia bentuknya pipi dan bergerak dengan bulu getar atau disebut silia. Sedangkan Nematelminthes bentuk tubuhnya silinders atau cylinders dan tidak beruas serta panjang dan alat geraknya berupa perut. Yang berikutnya adalah Echinodermata. Nah, Echinodermata ini merupakan hewan laut yang memiliki kulit berduri dan bergerak dengan kaki ambulakral. Contohnya adalah bintang laut. Yang berikutnya, kelompok hewan avertebrata adalah moluska. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Ya, sebagian hewan moluska ini dilindungi oleh cangkang, sebagian lainnya tidak. Nah, hewan moluska ini memiliki organ gerak berupa kaki, perut, atau kepala. Contohnya adalah siput yang biasa kalian lihat. Dan yang terakhir adalah kelompok Annelida. Nah, sama yang tadi, Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Ini merupakan kelompok hewan avertebrata yang berasal dari cacing.
Annelida merupakan cacing yang memiliki bentuk tubuh yang berruas-ruas seperti susunan cincin. Annelida memiliki organ gerak berupa perut. Contohnya adalah cacing tanah. Oke, kali ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Wah, kalian sudah melihat berbagai macam materi dan video tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Bagaimana? Sudah paham bukan? Luar biasa. Oleh sebab itu, teruslah mengulangi materi ini agar kalian lebih paham. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.